Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Remen Basa Jawi kanggo SD atau MI kelas 5, yang mana pelajaran bahasa Jawa merupakan muatan lokal wajib untuk daerah Jawa Tengah ya. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga dan dikarang Rustantiningsih, Sri Sunarsi, Im Trisyoto dan juga Trimo, yang pastinya sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Dan sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, ketelitian, serta pemahaman. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan membahas pasinaon loro, yaitu cerita wayang Punakawan ya. Cerita wayang Punakawan. Di sini kita lihat ya, ada gambar 4 orang Punakawan ya. Yaitu ada Semar, ini Gareng ya, kemudian ada Petruk dan juga Bagong. Nah, inilah Punakawan yang kita kenal ya. Jadi diingat-ingat ya, gambarnya seperti apa dan siapa saja namanya. Oke, di bab 2 ini ya, tentang cerita wayang Punakawan, di sini ada 8 tujuan pembelajaran ya. Jadi setelah mempelajari bab ini ya, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendengarkan cerita wayang Punakawan, kemudian menjawab pertanyaan terkait cerita Punakawan. Yang ketiga, mengartikan kosakata baru terkait cerita wayang Punakawan, kemudian menganalisis terkait isi cerita Punakawan. Kemudian yang kelima, mencari istilah sulit atau belum dipahami dalam cerita wayang Punakawan. Yang keenam, meringkas cerita wayang Punakawan yang telah didengar. Yang ketujuh, menuliskan pokok-pokok cerita wayang Punakawan. Dan yang terakhir ke-8, yaitu menceritakan kembali cerita wayang Punakawan yang telah didengar. Oke, kita langsung ke skema pembelajaran atau skema pasinaon ya. Yang mana di sini ada 4 pertemuan ya. Yang pertemuan pertama ini mendengarkan cerita wayang Punakawan dan mengartikan kosakata baru, kemudian menjawab pertanyaan terkait cerita Punakawan. Pertemuan kedua mendengarkan cerita wayang Punakawan dan menemukan pesan nasihat dan membuat ringkasan cerita yang dibaca. Kemudian pertemuan yang ketiga memperhatikan peragaan cerita wayang Punakawan dan mencari istilah yang sulit atau belum dipahami. Dan yang kedua mengartikan kata-kata sulit. Kemudian di pertemuan terakhir, pertemuan keempat, yaitu mendengarkan cerita wayang Punakawan dan menuliskan pokok-pokok cerita. Dan yang kedua, menceritakan kembali cerita wayang Punakawan yang telah didengarkan. Oke, sebelum masuk ke pertemuan pertama atau ulangan siji, di sini ada apersepsi ya. Akan saya baca, kemudian saya artikan dalam bahasa Indonesia ya. Oke, apersepsi. Ing sesrawungan karo sapa wae, apa maneh karo sing luwih tuwa kudu nganggo unggah-ungguh. Wong tuwa, utamane guru, biasane banjur batin. Putrane sapa to iki? Saka kene banjur gampang kedeleng, gene yo tindak tandukmu bisa nggawe jenenge apik wong tuwa. Saka kene banjur gampang kedeleng, gene yo tindak tandukmu bisa nggawe jenenge apik wong tuwa. Mula ana panggonan ngendi wae kudu digeladi tumindak sopan. Sinau sopan santun bisa lumantar nonton utawa ngrungokake cerita wayang. Klebu cerita wayang Punakawan. Kita bakal mangerteni endi tembung sing sopan lan kurang sopan, saengga ngundang esem. Ayo ajar milah endi tembung lan tindak tanduk sing sopan lan sing kurang sopan.
Sak banjure kita mpraktekake tatanan sing apik-apik wae. Oke ya, saya artikan. Jadi ing seserawungan karo sapa wae, apa maneh karo wong sing luwih tuwa, kudu nganggo unggah-ungguh. Jadi dalam pergaulan ya dengan siapa saja, apalagi dengan orang yang lebih tua, itu harus menggunakan sopan santun ya. Wong tua utamane guru biasane banjur batin. Putrane sapa to iki? Ya. Orang tua ya, khususnya guru ya. Biasanya lalu batin ya. Jadi berpikir ya dari dalam hatinya, anaknya siapa ini? Saka kene banjur gampang kedeleng geneo tindak tandukmu bisa nggawe jenenge apik wong tuwa. Dari sini lalu mudah terlihat kenapa ya perilaku bisa membawa nama baik orang tua. Mula ana panggonan ngendi wae kudu digladi tumindak sopan. Maka dimanapun tempatnya harus dilatih untuk berperilaku sopan. Sinau sopan santun bisa lumantar nonton utawa ngrungokake cerita wayang. Jadi belajar sopan santun itu bisa melalui menonton atau mendengarkan cerita wayang. Klebu cerita wayang Punakawan termasuk juga cerita wayang Punakawan. Kita bakal mangerteni endi tembung sing sopan lan kurang sopan saengga ngundang esem ya. Jadi kita akan mengerti mana kata yang sopan dan kurang sopan ya, sehingga akan mengundang senyuman ya. Ayo ajar milah endi tembung lan tindak tanduk sing sopan lan sing kurang sopan. Ayo belajar memilih mana kata dan perilaku yang sopan dan kurang sopan. Sak banjure kita mempraktekake tatanan sing apik-apik wae ya. Selanjutnya kita mempraktekkan peraturan yang baik-baik saja ya, atau aturan yang baik-baik saja. Oke, mungkin ini ya pembahasannya untuk bab 2 awal ya. Jadi tujuan, kemudian skema pembelajaran dan juga persepsi. Nah, untuk yang ulangan siji atau pertemuan pertama yang bagian A udah kita bahas ya di video sebelumnya. Bisa dilihat di playlist Remen Basa Jawi kelas 5 Kurmer. Oke, terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi ya karena masih batuk, jadi banyak sekali batuknya yang keluar ya. Semoga cepat sembuh sehingga bisa membahas dengan lebih lancar lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.